Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online Kids Church IRC. Berikut tata cara ibadah yang harus diikuti. Pertama, memakai pakaian yang rapi dan sopan. Kedua, beribadah dengan penuh semangat seperti saat kita berada di gereja. Ketiga, jangan lupa ikuti arahan kakak sekolah minggu juga ya. Dan terakhir, ajak papa mama untuk ikut beribadah bersama. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama lagi untuk beribadah online bersama dengan kakak Rahel dan Kakak Nia. Kakak Nia, apa kabar Kakak Nia? Luar biasa, Kak. Luar biasa, bersukacita Kak Nia? Bersukacita. Bersukacita nih Kak Rahel dan Kak Nia juga percaya bahwa adik-adik, mama papa di rumah juga pasti dalam keadaan yang luar biasa dan bersukacita ya Kak Nia ya? Betul, Kak. Betul. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita berdoa dulu ya adik-adik, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan pada hari ini Tuhan, untuk penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna atas setiap kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau datang dengan sungguh-sungguh Tuhan ke hadirat-Mu. Kami mau membawa pujian penyembahan kami yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, walaupun kami di tempat yang berbeda-beda Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya Bapa. Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, saatnya semuanya untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan dulu. Yuk tepuk tangan dulu ya yang di rumah. Yesus kau Raja, aku sayang kepadamu. Yesus kau Tuhan, aku cinta kepadamu. Yesus kau penebusku, ku puji dan ku sembah
Oke, adik-adik boleh silahkan kembali duduk kembali. Saat ini kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang rapi, yang baik. Semuanya kita siapkan hati kita juga untuk menyembah Tuhan. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami sungguh sangat mengucap syukur ya Tuhan, bahwa Engkau sungguh sangat baik Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu Tuhan yang sungguh sangat sempurna untuk hidup kami ya Bapa. Kalau hingga sampai saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kekuatan Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji Engkau, untuk melayani Engkau, untuk berseru-seru kepadamu ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami siap ya Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan memberikan kami roh dengar-dengaran, roh taat akan Tuhan, supaya kami boleh mengerti Tuhan setiap firman Engkau yang kami dengar ya Bapa, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi sama kakak di bulan November di minggu pertama ini. Dan kita akan belajar lagi firman Tuhan tentang cerita firman Tuhan yang baru, bukan seperti bulan lalu. Nah kira-kira nih ada yang tahu nggak tema kita di bulan ini tentang apa? Ada yang tahu? Temanya adalah rendah hati. Nah sebelum adik-adik dengar firman Tuhan, sekarang semuanya wajib nih pegang Alkitab, duduk manis, dengarkan baik-baik supaya setiap cerita yang kakak sampaikan adik-adik bisa dengar dengan baik dan mengerti, sehingga adik-adik bisa melakukan firman Tuhan. Oke, firman Tuhan hari ini kakak akan sampaikan dari cerita Alkitab, dari kitab Kejadian. Oke, kitab Kejadian 37 sampai Kejadian pasal 50. Wah banyak ya kak, iya banyak. Nah bacanya nggak sekarang, nanti kalau baca sekarang nggak selesai deh ibadahnya. Nah adik-adik nanti setelah mendengar firman Tuhan, setelah selesai ibadah, adik-adik bisa baca setiap hari. Dari pasal 37 sampai pasal 50, ganti-gantian setiap hari supaya adik-adik bisa mengerti firman Tuhan yang adik-adik baca. Nah cerita kali ini kakak akan ambil dari cerita seorang tokoh yang masih muda tapi hebat. Tadi apa temanya? Rendah hati. Nah, temanya yang lebih panjang adalah kamu belajar untuk rendah hati dalam proses. Apa itu proses kak? Prosesnya seperti apa? Proses kehidupan. Apa itu proses kehidupan? Nanti kita akan belajar sama-sama. Nah, kakak akan ambil cerita dari kisahnya Yusuf. Adik-adik tahu ya, kisahnya Yusuf pasti sudah pernah dengar cerita ini. Bahkan kalau kita ibadah offline, adik-adik mungkin sudah nonton di tayangan offline yang dalam bentuk video. Nah kali ini kakak akan cerita. Oke adik-adik, Yusuf adalah anak yang paling muda di antara kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya sudah besar-besar. Dan Yusuf lahir ketika papanya Yusuf sudah berusia sangat tua. Dan Yusuf menjadi anak kesayangan papanya. Wah, yang gede-gede gak disayang dong kak? Disayang, tapi Yusuf menjadi anak kesayangan. Firman Tuhan bilang, Yakub papanya Yusuf sangat sayang sama Yusuf. Sehingga suatu kali Yusuf diberikan oleh ayahnya sebuah jubah yang sangat indah. Kalau sekarang jubah itu bisa diibaratkan seperti baju yang sangat bagus. Oke, kakak-kakaknya gak dikasih nih, hanya Yusuf aja. Karena papanya Yusuf sayang banget sama Yusuf. Nah, ketika Yusuf dikasih baju yang bagus, ketika Yusuf dikasih jubah yang bagus, kakak-kakaknya iri. Mereka gak dikasih, Yusuf dikasih. Mereka nggak dapat perhatian, Yusuf diperhatikan. Tidak mendapat perhatian seperti yang diberikan kepada Yusuf. Kakak-kakaknya iri. Sampai suatu kali, kakak-kakaknya menggembala di padang rumput, jauh dari rumah. Dan Yusuf bertugas untuk mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya. Nah suatu kali seperti biasa nih, Yusuf datang ke ladang, ke padang rumput, pakai jubah yang diberikan ayahnya, dia membawa makanan untuk kakak-kakaknya. Tapi adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Yusuf niatnya baik nggak bawain makanan, ya karena dia tahu kakak-kakaknya sudah lapar, perlu makan siang, dia bawain makanan. Tapi ketika Yusuf bawain makanan, apa yang terjadi? Kakak-kakaknya bukan berterima kasih. Kakak-kakaknya malah melakukan sesuatu yang jahat kepada Yusuf. Apa itu sesuatu yang jahat kepada Yusuf? Adik-adik tahu? Kakak-kakaknya langsung merampas jubahnya Yusuf dan membuang Yusuf ke dalam sumur. Adik-adik tahu sumur ya? Sumur itu dalam, sangat dalam.
dan Yusuf dibuang ke dalam sumur yang kering. Bayangin aja sakitnya kayak apa ya. Kan sumur itu dalam banget, dari tinggi dia langsung dibuang, dimasukkan ke dalam sumur dan kering. Pasti Yusuf sangat sakit pada waktu itu. Dia bingung kenapa kakak-kakaknya melakukan ini kepada Yusuf. Dan Yusuf gak mengerti ada apa, alasannya kenapa nih. Aku kan berniat baik, aku kan sudah membawain makanan, tapi kenapa aku diperlakukan seperti ini? Gak cukup sampai situ adik-adik. Yang dilakukan kakak-kakaknya bahkan lebih jahat lagi. Ayo kira-kira apa? Setelah Yusuf dibuang ke dalam sumur, Yusuf diangkat lagi. Bukan supaya mereka berbuat baik kepada Yusuf, bukan karena mereka akhirnya berbuat baik kepada Yusuf, tapi ketika Yusuf diangkat dari sumur, Yusuf dijual. Waduh, dijual. Kayak jual ayam di pasar ya. Kayak jual daging di pasar. Nah, Yusuf dijual kepada orang Midian dan Yusuf dijadikan budak. Apa itu budak? Budak itu seseorang yang bekerja paksa, tanpa dibayar, tanpa dikasih upah, dan dia dipekerjakan sebagai seorang budak. Ketika Yusuf dijual sebagai budak, dia ditaruh di pasar, dijajarin seperti barang dagangan, dijual harganya segini gitu, dan Yusuf jadikan budak. Dia makin sedih, kenapa kakak-kakaknya menjual dia menjadi budak? Yusuf dibayar oleh seorang Mesir, karena Yusuf dijual ke Mesir sebagai budak, dan Yusuf dibayar oleh seorang Mesir dan dia dijadikan budak di salah satu rumah orang Mesir bernama Potifar. Nah, ketika Yusuf menjadi budak seorang Potifar, Yusuf bukan kecewa terhadap dirinya dan juga kepada kakak-kakaknya. Dia nggak marah. Mungkin dia bertanya-tanya dalam hatinya, tapi Yusuf nggak marah. Ketika dia ada di rumah Potifar, nggak sampai di situ penderitaan Yusuf. Yusuf mengalami satu hal yang tidak enak lagi adik-adik. Apa itu? Yusuf difitnah. Apa itu difitnah, Kak? Dituduh melakukan kejahatan yang tidak dia lakukan. Yusuf marah nggak? Enggak. Akhirnya Yusuf dipenjara karena dia difitnah. Ketika dia dipenjara, dia merenungkan apa yang terjadi dalam hidupnya. Yusuf tahu hidupnya ada di dalam rencana Tuhan. Sampai akhirnya karena Yusuf rendah hati, dari mulai kakaknya gak suka sama Yusuf, Yusuf dibuang ke dalam sumur dan Yusuf dijual sebagai budak, sampai akhirnya Yusuf difitnah atau dituduh sama orang yang membuat dia menjadi budak. Akhirnya Yusuf mengerti rencana Tuhan. Dia rendah hati. Yusuf gak marah. Yusuf gak kecewa. Dia gak menyalahkan siapapun. Yusuf percaya bahwa Tuhan punya rencana buat dia. Nah adik-adik, sampai suatu kali ketika waktunya Tuhan tiba buat Yusuf, karena Yusuf dilihat Tuhan menjadi orang yang rendah hati, Yusuf diangkat menjadi pemimpin di Mesir. Karena hikmat yang diberikan Tuhan, karena kepintaran yang diberikan oleh Tuhan, Yusuf bisa mengartikan mimpi. Raja yang pada waktu itu gak mengerti mimpinya seperti apa. Tapi Yusuf bisa karena pertolongan Tuhan. Dan karena Yusuf dipakai Tuhan, Yusuf rendah hati, Yusuf gak merasa dirinya hebat, dia dipakai Tuhan dan dia menjadi seorang pemimpin di Mesir. Dia jadi orang nomor 2. Kalau di Indonesia sekarang menjadi seperti wakil presiden lah, seperti itu. Kalau ada presiden, nah Yusuf wakilnya. Dia menjadi orang nomor 2 terpenting di Mesir pada waktu itu. Dan kakak-kakaknya yang berbuat jahat kepada Yusuf pun tunduk kepada Yusuf. Mereka gak tahu kalau itu Yusuf, tapi Tuhan pakai Yusuf untuk juga menolong keluarganya. Pada waktu itu keluarganya sedang kelaparan. Nah, keluarganya, kakak-kakaknya yang sudah berbuat jahat kepada Yusuf, tapi Yusuf tetap menolong mereka. Dia tetap berbuat baik, dia tetap membantu keluarganya supaya keluarganya tetap bisa hidup dan tidak menderita kelaparan pada waktu itu. Nah adik-adik, kakak mau cerita satu hal dari Yusuf ini. Apa yang adik-adik perlu pelajari? Apa yang adik-adik perlu contoh? Nah kalau kita bicara soal rendah hati, bagaimana caranya adik-adik bisa hidup menjadi anak-anak yang memiliki kerendahan hati? Nah rendah hati contohnya seperti ini. Kakak kasih contoh kasus misalnya begini. Kak, aku kan gak salah kak. Adikku yang salah kak. Dia pukul aku duluan kak. Jadinya aku balas deh. Aku gak terima dong kak. Karena aku gak salah. Nah seperti itu ya. Terus misalnya, kak, kan dia duluan kak, temanku kak yang ngatain aku jelek-jelek kak. Padahal aku gak jelek kak. Dia ngata-ngatain aku dengan ucapan yang jelek, kotor, dan membuat saya malu kak. Makanya aku bales kak. Nah kira-kira sikap seperti itu rendah hati gak? Enggak. Orang yang rendah hati tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti Yusuf, walaupun dia dijahatin oleh kakak-kakaknya,
oleh orang-orang di sekitarnya, dia nggak membalas. Pada waktu Yusuf berkuasa nih, dia menjadi orang penting di Mesir, menjadi seorang pemimpin di Mesir. Yusuf nggak balas kejahatan kakak-kakaknya. Dia nggak balas menghukum kakak-kakaknya karena dia sudah pernah berbuat jahat kepada Yusuf. Tapi Yusuf memaafkan mereka. Yusuf mengasihi mereka. Yusuf mengampuni mereka. Nah, adik-adik juga seperti itu. Ketika orang lain berbuat jahat sama kamu, walaupun kamu nggak salah, kamu difitnah, kamu dituduh, kamu diperlakukan tidak baik, ingat, jangan membalas. Kamu harus punya sikap rendah hati. Rendah hati itu sama dengan seperti kamu mengalah. Mengalah untuk kamu bisa menjadi contoh. Memberikan yang terbaik kepada teman kamu. Kalau teman kamu pukul, nggak perlu kamu pukul. Mengalah itu kamu mengampuni. Oke? Kamu mengampuni, kamu memaafkan, dan kamu tetap memberikan yang terbaik. Rendah hati. Jangan merasa diri kamu hebat. Jangan merasa diri kamu bisa balas nih Kak. Nih ya. Jangan seperti itu. Biar Tuhan yang melakukan rencananya kepada orang yang berbuat jahat sama kamu. Yang penting kamu tetap rendah hati, percaya Tuhan pasti akan bela kamu, dan Tuhan akan membuat kamu yang rendah hati menjadi orang yang hebat seperti Yusuf. Karena rendah hati Yusuf dipakai Tuhan menjadi orang hebat. Kalau Yusuf melawan kakak-kakaknya, apakah Yusuf jadi orang hebat? Enggak. Pasti nggak bisa. Tapi karena Yusuf rendah hati, Tuhan pakai Yusuf dan dia jadi orang hebat. Bahkan Yusuf bisa mengasihi kakak-kakaknya, Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya, sehingga keluarganya ditolong karena kemurahan hati Yusuf, karena kerendahan hati Yusuf. Keluarganya tidak mati karena kelaparan, karena Yusuf mau rendah hati. Bahkan gak cuma keluarganya Yusuf yang ditolong, satu bangsa tertolong karena Yusuf. Karena dia mau rendah hati, dipakai Tuhan, dan mengasihi sesamanya. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Oke, sampai di sini cerita firman Tuhannya, supaya adik-adik bisa belajar apa hari ini? Belajar rendah hati. Menjadi rendah hati, menjadi anak-anak yang mau mengampuni. Walaupun teman-teman kalian, orang-orang kalian, mungkin saudara-saudara kalian berbuat jahat sama kamu. Nah, sebelum kita tutup, ada ayat hafalan seperti biasa. Nanti teman kita JJ yang akan sampaikan ayat hafalan. Siapa kakak JJ? Nanti kita kenalan sama-sama ya. JJ teman baru kita, dia akan menyampaikan ayat hafalan hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama aku JJ. Hari ini aku mau menyampaikan ayat hafalan. Yuk coba dibuka sama-sama Alkitabnya. Di Yesaya 66 ayat 1 sampai 2. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini? Sehingga semuanya ini terjadi, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Satu kali lagi ya. Yuk sama-sama. Yesaya 66 ayat 1 sampai 2. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini?
sehingga semuanya ini terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Nah, teman-teman, dihafalkan ya ayat tersebut. Bye-bye. Oke adik-adik, sebelum kita selesai, kita berdoa dulu untuk firman Tuhan hari ini, supaya kita mau belajar rendah hati seperti Yusuf. Yuk ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita firman Tuhan hari ini. Aku mau belajar Tuhan, seperti Yusuf, yang rendah hati, yang selalu mengasihi, yang tidak sombong. Dan aku mau dipakai Tuhan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang menjadi berkat, sehingga Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Papa Mama, kakak gereja anak mau menghimbau Papa Mama untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA yang tertera dan juga bisa melalui GoPay, OVO, dan sebagainya melalui scan barcode yang telah disediakan. Happy Sunday and God bless you. Yuk sebelum pulang, kakak ajak semuanya adik-adik angkat tangannya dua-dua, kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sebelum kami selesai, sebelum kami menyelesaikan ibadah kami, biar Tuhan memberkati setiap adik-adik yang ada di rumah pada hari ini. Diberkati Tuhan dengan kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna, kekuatan, penghiburan, kesehatan Tuhan berikan kepada setiap mereka. Apapun yang mereka kerjakan, mereka yang sekolah, apapun aktivitas mereka, Tuhan buat mereka selalu berhasil bersama dengan Tuhan. Segala sesuatu yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Juga berkati papa mama di rumah yang mendidik anak-anak, yang menjaga setiap adik-adik di rumah, supaya Tuhan juga berikan kekuatan, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.